Bahkan kata Rasulullah, hendakkah kalian aku berikan amalan wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang lebih tinggi, wa arfa'iha, yang paling meninggikan di dalam derajat kamu. Amalan tersebut adalah amalan yang membuat derajat kita semakin tinggi, semakin naik. Hendaklah ya Rasulullah pelajari. Apabila ikam mengamalkan ini, derajat ikam itu luar biasanya dinaikkan oleh Allah lagi lebih tinggi. Bahkan kata Rasulullah, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, bahkan amalan ini lebih baik bagi kamu daripada kamu memberikan infak sedekah emas dan perak. Kalian bersedekah setiap hari emas, perak, emas, perak, emas, perak, emas, perak setiap hari, tidak pernah kita tidak bersedekah, bahkan lebih baik daripada itu kata Rasulullah. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفر حيث أوتينا عطاء جمع الفقر والمؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبنا في وجودي مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله
مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا اهدنا نجا سبيلي مرحبا نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Haji Abdul Samad, bapak-bapak, ibu-ibu, serta kawan-kawan yang kami hormati. Perlu untuk diketahui bahwa malam hari ini di belakang layar untuk ibu-ibu itu rusak, jadi kada pakai layar. Kami dari panitia karena adanya kerusakan itu mun hendak belayar lah ibu-ibu, hendak belayar kah kada kah? Nah, belayar aja kayak layar. Jadi mesin portable LCD proyektor nang ampun kita tuh rusak. Kami dari panitia malam ini mengedarkan amplop, gunanya hendak nukar nang rusak tadi. Jadi mungkin karena digantikan TV kah, ujar muhyar aja TV aja. Nah, karena duitnya kada mayu, mungkin karena saudara ini sesudah ulun bepidato ini karena membagi amplop, jadi bebinian dibagi jua, lelakian dibagi jua amplop. Kegunaan amplop itu karena isinya lah, isi amplop itu karena kita nukar, insyaallah kita nukar TV atau mesin portable LCD proyektor. Nah, itu aja lah. Nah, itu aja yang dapat kami sampaikan kepada Pak ini. Silahkan untuk membagi amplop untuk para jemaah, baik jemaah laki-laki ataupun jemaah bebinian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Amma ba'du. Ma'asyiral ahbab, ahibba'il kiram, yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhibbin, muhibbat, ahibba'il kiram, rahimani wa rahimakumullah daiman bidawami ta'atihi wa mahabbatihi wa husuli ni'matihi wa ridwani. Kembali melanjutkan pembacaan hadis arba'in yang ke-25, di mana di hadis yang ke-25 ini pengarang ingin menjelaskan tentang bagaimana luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan membicarakan tentang at-tanafusu fil khair, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu an, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekelompok manusia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok sahabat itu berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kelompok sahabat tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membawa pergi oleh orang-orang yang kaya dengan semua pahala. Wahai Rasulullah, habis sudah pahala dibawanya orang-orang kaya. Wahai Rasulullah, ujar sahabat, pahala habis sudah dibawa orang sugih. Orang sugih sudah mengungkumnya pahala, habis pahala sudah diambilnya oleh orang-orang kaya.
yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang yang kaya menyembahyangkan akan sembahyang sama seperti kami sembahyang. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa. Wa tasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka orang-orang yang kaya dapat bersedekah dengan harta yang lebih yang dimiliki oleh mereka. Nah, sembahyang buhannya sembahyang juga, puasa orang sugih puasaan juga. Mbah itu nang kami kada kawa mengejar lagi ngapang itu mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami kada beisian harta itu, makanya tadi pahala dibawa bukahnya oleh orang sugih sudah habis, dibawanya bakarong. Kami ini kayak apa ya Rasulullah? Nah, lalu Rasulullah pun berkata, kata Rasulullah, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaqun, bukankah sungguh Allah telah menjadikan bagi kamu apa yang kalian bisa sedekahkan? Kata Rasulullah, Allah sudah menyediakan pahala kepada kalian dengan pahala sedekah. Artinya kata Rasulullah, bersedekah itu bukan hanya dengan harta. Nanganan bersedekah itu segala macam kebaikan itu bisa menjadi pahala sedekah. Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqatan, sesungguhnya kata Rasulullah, bagi kamu hai para sahabatku yang fuqara, bagi kalian semua dengan setiap tasbih itu ada mendapatkan pahala sedekah. Ketika orang baca subhanallah, 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 itu dapat pahala bersedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan dengan tiap-tiap mengucapkan kalimat Allahu Akbar, itu pun kata Rasulullah juga mendapatkan pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan dengan setiap kali mengucapkan kalimat alhamdulillah itu juga mendapatkan pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqatan, dan dengan tiap-tiap pembacaan kalimat la ilaha illallah itu juga kata Rasulullah mendapatkan pahala sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqatan, dan dengan tiap-tiap mengajak berbuat kebaikan itu pun juga mendapat pahala sedekah. Wa nahyin an mungkarin sadaqatan, juga mencegah dari berbuat kemungkaran itu pun juga kata Rasulullah mendapatkan pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqatan, bahkan di dalam kemaluan istri-istri kamu, istri seseorang kamu itu juga mendapatkan pahala sedekah. Berhubungan dengan istri kita yang sah itu pun kata Rasulullah pahala, mendapatkan pahala sedekah. Kalau lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah seseorang kami mendatangi akan syahwatnya dan jadilah baginya di dalam mendatangkan syahwatnya itu mendapatkan pahala? Artinya kata para sahabat, apakah jika kami menyalurkan hasrat kami kepada istri kami itu juga mendapatkan pahala ya Rasulullah, padahal itu adalah syahwat?
Apakah ketika kami menyalurkan syahwat kami itu mendapatkan pahala sedekah ya Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan tadi, setiap kali kita menyalurkan syahwat kita kepada istri kita, itu pun juga mendapatkan pahala. Lalu sahabat menegaskan lagi, ingin memperjelas perkataan Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah setiap kali kami menyalurkan hasrat kami kepada istri kami itu juga mendapatkan pahala sedekah? Qala, Rasulullah pun berkata, kata Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Apa pendapat kamu, kata Rasulullah, jikalau ada seseorang menggunakan syahwatnya di dalam perbuatan yang haram, apakah dia juga mendapatkan dosa? Kalau kita, kata Rasulullah, tulak mencari wanita tunasusila, akhirnya kita berzina dengan orang yang bukan istri kita, apakah itu mendapatkan dosa? Jawab sahabat, iya. Iya ya Rasulullah, tentu dapat dosa. Begitu pula kata Rasulullah, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka seperti itulah apabila ia menggunakan syahwatnya di dalam perkara yang halal, seperti ia menyalurkan hasrat syahwatnya kepada istrinya, karena lahu ajrun, adalah baginya juga mendapatkan pahala. Kalau mengerjakannya di luar dari pernikahan hukumnya halal, maka apabila mengerjakan dan menyalurkan syahwatnya di dalam pernikahan, maka hukumnya pun, kata Rasulullah, mendapat pahala. Oh, luar biasa Islam ini. Gawian nang nyaman dapat pahala. Itu Islam. Itu Islam mengajarkan kepada kita ketika mengerjakan sesuatu yang nyaman, justru kita mendapatkan pahala asalkan halal. Seperti ketika kita menggauli istri kita, sehingga sahabat bertanya, apakah menggauli istri itu dapat pahala ya Rasulullah? Rasulullah bukan menjawab iya, bukan. Rasulullah menjawabnya juga dengan pertanyaan. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila seseorang di antara kalian menyalurkan hasrat kalian kepada yang diharamkan oleh Allah, apakah itu berdosa? Apa jawabnya? Kalau kita menyalurkan hasrat kita kepada orang yang bukan istri kita, apa hukumnya? Wahai sahabat, apa hukumnya kalau kita menyalurkan syahwat kita kepada orang yang bukan istri kita, apa hukumnya? Tentu jawabnya adalah haram. Seperti itulah kata Rasulullah, apabila kita menyalurkannya kepada yang halal, tentu kita mendapatkan pahala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, lalu di sini kita ingin melihat isi makna hadis tersebut. Mari kita telaah satu persatu, kalimat demi kalimat. Makna hadis ini, kata pengarang, adalah la ta'taqidu anna sadaqata khassatun bil amwal. Jangan kamu yakini bahwasanya bersedekah itu khusus tertentu hanya dengan harta. Tidak. Jadi jangan kita kira bahwasanya bersedekah itu hanya tertentu dengan harta. Tidak. Bersedekah itu tidak hanya dengan harta, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad sayyara lakum ma taf'alunahu wa yahsulu lakum alaihi thawabun ka thawabis sadaqah. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menjadikan Allah bagi kamu apa yang kamu kerjakan akan Dia, dan berhasil atasnya
itu mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang bersedekah. Setiap apapun yang kita kerjakan daripada kebaikan, apapun kebaikannya, apabila kita bisa melaksanakannya, maka kita pun juga mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah. Wa bayyana lahum dzalik. Disinilah Rasulullah menjelaskan bahwa semua apa yang kita kerjakan itu sebenarnya mendapat pahala sedekah, bukan hanya dengan harta. Dengan harta ya sedekah juga, dan dengan yang lain daripada harta itu pun juga bisa disebut sedekah. Biqaulihi, dengan perkataan Rasulullah, kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Apa maknanya? Innalakum bisababi kulli tasbihatin sadaqah. Sadaqatan ay ajran ka ajri sadaqah. Maknanya sadaqatan ay ajran ka ajri sadaqah. Bahwasanya ada, kata Rasulullah, bagi kamu dengan sebab semua tasbih yang kamu baca itu mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Begitu pula bahwasanya bagi kamu, kata Rasulullah, hai sahabatku, dengan sebab setiap takbir, ay wa innalakum bisababi kulli takbiratin sadaqatan, dan bahwasanya ada bagi kamu dengan sebab semua takbir yang kamu baca. Takbir adalah kalimat Allahu Akbar, itu pun juga mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Wa innalakum bisababi kulli tahmidatin ay qauli alhamdulillah, dan bahwasanya, kata Rasulullah, bagi kamu, hai para sahabatku, hai para umatku, dengan sebab semua tahmid, kalimat alhamdulillah yang kalian ucapkan, itu pun juga mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Wa innalakum bisababi kulli tahlilatin, dan bahwasanya bagi kamu dengan berkat sebab semua tahlil kalimat la ilaha illallah sadaqatan ay ajran ka ajri sadaqah, juga mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Jadi semuanya, kata Rasulullah, itu mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Hani, anak perempuan oleh Abu Talib, di mana Ummu Hani pernah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni syai'an aquluhu wa ana jalisatun, ajari aku ya Rasulullah akan sesuatu amalan yang aku baca amalan tersebut padahal aku bisa membacanya dalam keadaan duduk. Ajari pengulun Rasulullah amalan nang amalan tadi kawa ulun baca di waktu duduk. Pakala Rasul pun mengajari, quli Allahu Akbar, ucap olehmu, kata Rasulullah, hai Ummu Hani, kalimat Allahu Akbar sebanyak 100 kali, khairul laka min mi'ati budnatin mujallalatin mutaqabbalah, itu jauh baik bagi engkau daripada seekor sapi yang besar, dan pulang sapinya itu adalah sapi nang bujur-bujur gemuk yang digunakan untuk kendaraan, dan itu lebih baik dari 100, dari lebih baik bagi engkau daripada memiliki dan mensedekahkan 100 ekor tersebut, binatang tersebut. Yang kedua, kata Rasulullah, quli subhanallah mi'ata marrah, ucapkan lagi olehmu hai Ummu Hani akan kalimat tasbih yaitu subhanallah 100 kali, maka khairul laka min mi'ati farasin fisabilillah, itu jauh lebih baik bagi engkau daripada menyedekahkan 100 ekor kuda di jalan Allah. Quli alhamdulillah mi'ata marrah, ucap lagi, kata Rasulullah, hai Ummu Hani,
akan kalimat alhamdulillah sebanyak 100 kali. Kenapa? Khairul laka min mi'ati raqabatin min waladi Ismail ta'taqihim. Itu lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 100 budak dari anak Nabi Ismail yang engkau merdekakan. Jadi banyak benar pahalanya. Mulai dari Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu 100 kali membaca, ganal benar pahalanya. Dan lagi kata Rasulullah, wa quli la ilaha illallah mi'ata marrah, dan ucap olehmu kata Rasulullah kalimat la ilaha illallah 100 kali, la yudrikuha syai'un wa la yasbiquha, tidaklah orang mendapatkan yang lebih berharga sesuatu selain daripada la ilaha illallah, dan tidak ada amalan yang mendahului kalimat la ilaha illallah. Jadi beruntung orang nang kawa mengamalkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat itu tamla'u ma bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u yawma idzin li ahadin mithlu amalika illa ayyati bimithli ma ataiti bihi. Bahkan Rasulullah di hadis lain mengatakan kalimat itu, yakni kalimat Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan kalimat Subhanallah, dan kalimat la ilaha illallah, itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi, dan tidak bisa diangkat pada saat itu pada hari kiamat bagi seorang pun. Tak ada yang menabihi, tidak ada yang lebih besar bagi seseorang seumpama amal engkau yang kau datangkan pada hari ini, yaitu dengan kalimat takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Tasbih, takbir, tahlil, dan tahmid, itu yang paling besar pahalanya, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan besarnya pahala orang bertasbih kepada Allah. Diriwayatkan dari Syuraih Al-Abid rahmatullahi taala alaihi, diriwayatkan daripada Syuraih Al-Abid. Syuraih Al-Abid ini meriwayatkan sebuah riwayat dari Rasulullah. Balaghani, pernah sampai riwayat kepadaku, kata Abid, annahu, bahwasanya, law qusimat thawabu tasbihatin ala jami'i hadal khalqi la asaba kulla wahidin minhum khairun. Andai jikalau dibagikan akan pahala tasbih ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, andai pahala kalimat itu dibagikan dengan semua makhluk yang ada di bumi ini, andai kata pahala kalimat tersebut dibagikan dengan semua makhluk yang ada di bumi ini, niscaya pahala itu akan memenuhi kebaikan bagi semuanya. Niscaya semuanya pasti mendapatkan kebaikan. Tidak ada yang lulus, saking banyaknya, malah lebihan lagi pahalanya. Andai kata dibagi setiap orang, pahalanya masih besar lagi. Jadi bagus benar kita Pak, pagi sore baca itu 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi yang lebih besar dari itu, yang andai kata kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kita baca mulai hari ini, mulai saat ini sampai bertemu jam saat ini juga. Ini misalnya jam sudah menunjukkan 8:30 atau jam 10 kurang 20 menit. Kita membaca kalimat tadi sampai waktu ini pulang. Jumlahnya berapa? Sarianan sama lawan 24 jam membacanya.
dibanding dengan bacaan yang sama cuma ditambah di ujungnya, itu jauh lebih besar yang satu kali. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada ma alima wa mil'a ma alima wa zinata ma alim. Nah, itu aja tambahannya. Ditambahi adada ma alima, sebilang-bilang apa yang Allah ketahui. Jadi satu kali membaca itu hitungannya sebilang-bilang ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan kada berbilang-bilang. Wazinata ma'alim, setimbang apa yang ada dalam ilmu Tuhan. Bayangkan kayak peganalnya pahala. Andai kata tadi sarianan semalaman, tambah lagi sarianan semalaman, tambah lagi 24 jam, tambah lagi 24 jam, tambah lagi 24 jam sampai hari kiamat, masih besar nang sekali tadi nang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada ma alima wa mil'a ma alima wa zinata ma alim wa mil'a ma alima, sepenuh ilmu yang Allah ketahui. Jadi lamun kita tahu amalan tu nang ganal-ganal, jangan sampai kita kada beisian, rugi kita. Hidup kita kada berguna, kada banyak manfaatnya lamun kita kada beisian amalan-amalan nang khususiatnya nang kelebihannya ganal. Setiap amalan yang di dalamnya mempunyai kelebihan besar itu menunjukkan bahwa amalan itu mempunyai asrar, mempunyai rahasia. Makanya sangat besar pahalanya, makanya sangat besar ganjaran balasannya. Kenapa? Karena amalan itu mengandung rahasia. Kalau kita sudah mengetahui, maka carilah amalan-amalan tersebut dan amalkanlah. Sayang kalau kita sudah tahu tapi kita tidak mengamalkannya. Kemudian diriwayatkan lagi kata pengarang kitab ini, dan diriwayatkan dari Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau pernah berkata, kata Abul Hasan Asy-Syadzili, in aradta alla yasda'alaka qalbun wala yalqaka hammun wala kurabun wala yabqa alaika dzambun fa'akthir min qawli al-baqiyatus salihat. Jika, kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, engkau menghendaki, andai engkau menghendaki bahwa hati engkau tidak bisa tertutup, ikam hendaklah, kata beliau, hati itu kada tertutup. Karena kalau kita hati tertutup, ke masjid kulir, sembahyang kulir, berbuat kebaikan malas, semuanya serba malas. Sholatnya malas, puasanya malas, ke masjidnya malas, zikirnya malas. Nah, apabila, kata beliau, jika engkau menghendaki bahwa hati engkau itu tidak tertutup, dan yang kedua, jika engkau menghendaki bahwa engkau tidak menemui akan engkau oleh kesusahan dan penderitaan. Kalau Jersidin kita tidak menginginkan didatangi oleh kesusahan dan kesulitan, hendaklah Jersidin ikam kada didatangi oleh kesusahan dan kesulitan, kesedihan dan kedukacitaan. Kepinginlah kada didatangi bubuhan yang itu. Kepingin gak ada kira-kira? Pasti kepingin. Bahkan kata Abul Hasan Asy-Syadzili, jika engkau menghendaki bahwa wala yabqa alaika dzambun, bahwa tidak ada lagi tersisa atas dirimu satu dosa pun,
kami inginlah ya Rasulullah bubuhan sampia ujar Abul Hasan Asyadili, bubuhan andika ini hendak benar kadada lagi bersisa sedikit pun satu dosa pun, tidak bersisa sedikit pun satu dosa dalam dirinya. Hendaklah, kata beliau, hendakkah kalian menginginkan bahwa kalian tidak ada sedikit pun tersisa dosa di dalam diri kalian? Jawabnya tentu pasti ada. Terus kalau kita mengatakan iya, apa perintah beliau kepada kita? Beliau mengatakan fa'akthir min qaulil baqiyatis salihat, perbanyaklah olehmu membaca dan mengamalkan al-baqiyatus salihat. Apa itu al-baqiyatus salihat? Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Apabila itu betul-betul diamalkan, jangan harap kesedihan bisa datang kepada kita. Jadi kesedihan tak akan pernah mau mampir kepada diri kita apabila kita mengamalkan amalan tersebut. Apabila kita mengamalkan amalan tersebut, dan di dalam hati kita tidak ada satu dosa pun yang tersisa apabila kita mengamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu kata beliau, kata Syekh Abul Hasan Asyadili. Kemudian tadi di dalam hadis tadi pula ada kalimat la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. La ilaha illallah singkatan dari hayyilalah, disingkatnya hayyilalah. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. Lalu pernah diriwayatkan sebuah hadis tentang menjelaskan amal yang paling baik di sisi Allah. Amal apa yang paling baik di sisi Allah? Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang mulia. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat, kata Rasulullah, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah hai sahabat aku beritahukan kepada kalian semua dengan sebaik-baik amal-amal kalian. Hendaklah ya Rasulullah, hai sahabat, aku berikan amalan. Amalan itu adalah yang paling baik dibandingkan amal-amal kalian yang lainnya. Bahkan kata Rasulullah, wa azkaha inda malikikum, amalan ini adalah amalan yang paling suci, yang paling bersih di sisi Tuhan kamu. Hendaklah aku ajarkan, kata Rasulullah, amalan yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, hendakkah kalian aku berikan amalan wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang lebih tinggi, wa arfa'iha yang paling meninggikan di dalam derajat kamu. Amalan tersebut adalah amalan yang membuat derajat kita semakin tinggi, semakin naik. Hendaklah ya Rasulullah pelajari. Apabila ikam mengamalkan ini, derajat ikam itu luar biasanya dinaikkan oleh Allah lagi lebih tinggi. Bahkan kata Rasulullah, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, bahkan amalan ini lebih baik bagi kamu daripada kamu memberikan infak sedekah emas dan perak. Kalian bersedekah setiap hari emas, perak, emas, perak, emas, perak, emas, perak setiap hari, tidak pernah kita tidak bersedekah, bahkan lebih baik daripada itu kata Rasulullah.
wa khairil lakum min an tulqu a'da'akum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan kata Rasulullah, ini amalan lebih baik bagi kamu daripada bahwa kamu berjumpa dengan musuh kamu di medan perang. Lebih baik bagi kamu daripada kamu berjumpa dengan musuh kamu di medan perang. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lalu kamu menebas leher mereka atau mereka sendiri yang menebas leher kamu. Kalau kalah ya mati syahid, kalau menang dapat pahala besar dan lain sebagainya. Bahkan lebih baik daripada kalian berjuang fisabilillah, kata Rasulullah. Ketika kalian bertemu dengan musuh kalian antara dua, bisa engkau yang menebas leher mereka, bisa jadi pula engkau yang akan ditebas lehernya oleh orang-orang kafir. Bahkan lebih baik dari itu, kata Rasulullah. Sahabat tuh orang yang paling gemar untuk beribadat. Dakawa mendengar menggenal-genal pahala itu nakuni langsung. Lalu berkata sahabat, bala ya Rasulullah, inggih ya Rasulullah, ajari kami amalan ngapang itu ya Rasulullah. Rasulullah pun berkata, qala zikrullah. Amalan itu ya Rasulullah, iya berzikir lawan Allah. Umpati di jawiyah tuh berzikir tuh 1000, bila hari Jumat tuh umpati 1000. Lebih baik pada itu amalan apa lagi yang lebih baik? Kada ada lagi amalan yang lebih baik selain daripada zikrullah. Kita kada minta-minta nang kayak 70.000 laksa apa sebagainya menabus diri. Kita kada bertatabusan lagi, bahkan lebih hebat daripada menabus diri. Zikrullah itu kalau hanya menebus diri kita dari neraka, itu terlalu kecil untuk harga zikrullah. Zikrullah itu kata Rasulullah adalah amalan yang terbaik yang kalian miliki. Zikrullah itu adalah amalan yang paling bersih, yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Zikrullah adalah amalan yang membuat derajat kita terus meningkat tinggi. Tidak akan pernah turun derajat orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Bukan lagi istilah penebus dosa, kaparat, kifarat, 7 laksa. Itu terlalu kecil kalau cuma hanya menebus diri kita dari api neraka. Kehalusan pahalanya. Yang lebih ganalnya apa? Aduh, usah meminta macam-macam karena memang asrarnya la ilaha illallah ada. Apalagi kalau kita mengambil kalimat la ilaha illallah itu, apabila kita ambil dengan sanad jalurnya, maka kita bukan lagi mendapatkan pahala, apalagi cuma tebusan diri kita dari api neraka. Kita bukan mendapatkan itu lagi, itu terlalu kecil untuk kita dapatkan. Yang lebih hebat lagi apa kata Rasulullah? Lebih baik bagi kamu daripada mengimpakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kamu daripada mengimpakkan emas dan perak, itu zikrullah. Bahkan lebih baik bagi kamu daripada kamu berperang fisabilillah, lalu bertemu kamu dengan musuhmu. Antara dua yang terjadi kepada kita, bisa kita yang menebas lehernya atau mereka yang menebas leher kita. Tetapi yang paling baik itu adalah zikrullah. Jadi zikrullah itu terlalu ganal pahalanya. Ganal pahalanya, rugi kita. Rugi kena orang berbagi pahala kena di akhirat, orang berbagi derajat di akhirat. Seorang di benua, mas sayangnya semalam aku kada umpat, padahal aku kawai umpat. Kenapakah semalam? Tapi penyesalan kada berguna kalau sudah mati. Orang berzikir terus berpuluh-puluh tahun, seorang kada. Karena di akhirat kita di hadapan Tuhan hanya gigit jari. Di akhirat kena gigit jari, orang lain dapat macam-macam, seorang kada dapat ngapa-ngapa. Sehingga di dalam hadis Rasulullah, hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari Muslim,
Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa membaca, mengamalkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali setiap hari, kanat lahu adlu asyri riqabin, kanat lahu adalah baginya mendapatkan pahala mengimbangi 10 budak yang dimerdekakan. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dan ditulis baginya mendapatkan 100 kebaikan. Wa muhya anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus bagi daripadanya 100 kejahatan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan kalimat la ilaha illallah itu menjadi benteng kita agar kita tidak diganggu dan diserang oleh syaitan. Dzalika hatta yumsi, kalau kita baca di waktu pagi sampai sore, syaitan karakawa mendekat lawan kita. Ketika kita baca sore sebanyak 100 kali, maka sampai pagi syaitan tidak akan pernah bisa mendekat kepada kita. Sehingga Rasulullah pun mengatakan, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Tidak ada seseorang yang datang kepada Allah yang lebih afdal dari apa yang telah ia kerjakan, atau mimma ja'a bihi dari apa yang ia telah datangkan dengannya, kecuali ahadun amila aktsara min dzalik, ada seseorang yang mengamalkannya lebih banyak daripada kita. Itu aja nang melebihi. Lamun ada orang nang membacanya lebih banyak pada kita, hanya rekawa ma'atasi diri kita. Semoga bermanfaat. Jam 10 pas. Salah dan hilaf pun dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Ulun undang, kalau ulun kada ingat kayaknya mau undang di minggu akan datang. Hari ini ulun undang pian untuk berhadir dalam acara Idul Khatmi li Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani di Walangko Barabai, Pesantren Al-Futuhatus Samadaniyah Darul Quran Darul Hufaz. Acara 2 hari 2 malam. Jadi mulai hari Sabtu akan datang. Ini besok hari Sabtu Dudi. Nah, jadi hari Sabtu itu acaranya mulai asar, pembacaan hizib, istighosah, macam-macam hizib istighosah sampai maghrib. Kemudian maghrib isya ceramah, setelah itu makanan, setelah itu istirahat. Kemudian nanti jam 8 pagi sampai jam 12 siang ada kajian bedah kitab atau bedah buku dari karangan ulun sendiri. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 1 bulan ulun dapat menyelesaikan tulisan kurang lebih 1000 halaman. Kurang lebih 1000 halaman. Jadi alhamdulillah ulun menulis ada 4 jilid kitab. 2 jilid kitab Thariqat Tijani, 2 jilid kitab hadis. 1 jilid hadis itu 41 hadis. Jilid yang kedua 41 hadis. Kaina akan keluar lagi jilid yang ketiga, jilid yang keempat, insyaallah mungkin itu berjilid-jilid, entah ulun kada tahu sampai kapan selesainya, karena hadisnya itu lebih dari 1000, kurang lebih 1900-an. Sedangkan ulun bertahapnya dari 41 hadis dapat 1 kitab, 41 hadis dapat 1 kitab, dan kitab hadis yang ulun tulis itu ulun syarahkan, ulun jelaskan ketika pengajian di Masjid Ibrahim. Itu ternyata menjadi sebuah buku. Insyaallah bukunya itu akan dipublikasikan dan dihargai seharga 1 buah kitabnya Rp70.000, yang hasilnya dana itu untuk pembangunan pondok pesantren di Walangku insyaallah. Bagi yang berkeinginan untuk membelinya dan memilikinya,
silahkan lapor kepada kami di negara, kepada Patih atau ID atau yang lainnya. Nanti siapa yang ingin memilikinya dipersilahkan. Dan bagi yang ingin mempelajari kitab-kitab Tijani dan kitab-kitab hadis, insya Allah ulun akan menulis kitab tafsir dan kitab-kitab yang lainnya juga insya Allah akan diusahakan untuk bisa menulis. Jadi mudah-mudahan tolong doa beretaan kawa menulis. Orang-orang kita banyak nang alim, tapi Sidin gak ada sempat menulis sampai beliau meninggal dunia. Sayang ilmu Sidin di bawah Sidin mati, kada sawat meninggali kita. Lalu ulun diperintahkan baguruan, ujar Sidin ika menulis, sadang sudah menulis. Coba lihat Jasidin di Kalimantan, hanya sedikit Jasidin ulama yang menulis bukunya, di antaranya Syekh Muhammad Arsyad. Sayang Jasidin ilmu ada tapi dibawa mati. Supaya ada sanggup anak cucu membacai, maka tulislah buku itu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk umat Islam. Nah ini undangan ulun dan pemberitahuan ulun kepada sampian. Mun pian tulak alhamdulillah, kalau pian kada tulak mudahan kawa tulak, supaya kita lebih kenal, lebih mengetahui. Selagi kita masih ada beisian Tuan Guru, kalau sudah mati kada kawa lagi kita berdapatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Alhamdulillahirabbil alamin. Berilah